Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi dalam konferensi pers virtual bersama media internasional beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Indonesia prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Retno mengatakan setiap negara berharap konflik dapat segera reda dan situasi kembali tenang. Memanasnya konflik Laut Cina Selatan menimbulkan reaksi dari negara-negara perbatasan. Indonesia yang tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan memberikan reaksi yang berdasar pada hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Posisi Indonesia terkait hak kedaulatan Indonesia atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE juga sangat jelas dan konsisten. Indonesia menggarisbawahi pentingnya bagi semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, klaim Cina atas wilayah di Laut Cina Selatan telah lama menjadi sumber konflik dengan sejumlah negara di Asia seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan bahwa klaim agresif Cina terhadap Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional. Amerika juga mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung negara-negara yang batas teritorialnya dilanggar oleh Cina. Bagaimana konflik di Laut Cina Selatan dapat mempengaruhi hubungan diplomasi Indonesia dengan negara-negara pihak? Bagaimana konsolidasi negara di kawasan ASEAN untuk meredam pertikaian di Laut Cina Selatan? Simak ulasannya dalam Market Review. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas topik kita hari ini mengenai konflik Laut Cina Selatan, diplomasi Indonesia dan hubungan perdagangan. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Jose Tavares, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Jose. Selamat pagi Pak Wiki. Terima kasih Pak Jose sudah disempatkan bergabung di Market Review di tengah kesibukan Pak Jose. Terima kasih atas kesempatan ini dan juga selamat pagi para pemirsa yang budiman. Baik, Pak Jose bicara mengenai topik yang sangat-sangat hangat sekali diperbincangkan belakangan ini, tentu saja mengenai update di Laut Cina Selatan. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan hukum kelautan atau UNCLOS tahun 1962, Indonesia memang tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Apa sebetulnya sikap yang diambil Indonesia terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, dan apakah sikap netral ini adalah sikap yang paling perlu diambil ataupun mungkin dinyatakan oleh Indonesia terkait dengan konflik Laut Cina Selatan? Pak Wiki, hukum laut internasional UNCLOS 1982 itu memang mengatur secara umum. Nah, dalam hal ini dalam konteks Laut Cina Selatan, Indonesia memang tidak merupakan negara claimant. Jadi pokok permasalahan yang ingin timbul ya adalah tumpang tindih klaim dari 6 negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam, RRT dan Taiwan. Nah, Indonesia dalam hal ini berkepentingan untuk menjaga lingkungan negara kita yang aman dan damai, sehingga kita mempunyai kepentingan untuk turut serta mengamankan sesuai dengan alinea keempat konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bahwa pertanyaannya tadi bahwa apakah posisi netral perlu diambil Indonesia? Indonesia memang tidak memihak pada klaiman manapun. Kenetralan Indonesia itu ditunjukkan dan keberpihakan kita kepada hukum internasional, dalam hal ini terutama United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 tersebut. Baik, ya Pak Jose, mengenai sikap Indonesia tentu saja terhadap keberadaan ataupun mungkin urgensi kehadiran Amerika Serikat di konflik Laut Cina Selatan. Seperti apa Pak Jose? Kita tahu bahwa putusan peradilan internasional, arbitrasi internasional tahun 2016
mengatakan bahwa klaim yang dilakukan oleh ERT yang kita kenal dengan 9 baseline, 9 titik-titik terputus yang hampir 90% dari Laut Cina Selatan itu diklaim oleh ERT dinyatakan invalid karena menurut peradilan internasional tersebut, arbitrase internasional tersebut, bahwa fitur-fitur pulau-pulau kecil, karang yang ada, batu-batu karang yang ada di Laut Cina Selatan itu tidak mempunyai hak atas zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Karena itu jauh sekali dari perairan banyak negara. Nah, apa artinya itu? Artinya selain kemungkinan batas laut teritorial dari fitur-fitur tersebut, maka terdapat laut lepas. Oleh karena itu, kehadiran negara manapun juga, termasuk Amerika Serikat, itu merupakan laut bebas, ya, bebas bergerak oleh negara manapun juga. Nah, kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak, atau ada urgensi kehadiran satu negara di wilayah-wilayah yang dinyatakan oleh hukum internasional, seperti laut yang bebas berlayar bagi semua negara, kecuali laut-laut teritorial. Baik, sikap Indonesia sekali lagi tentu saja berdasarkan hukum kelautan atau UNCLOS 1982. Jika kemudian batasannya sudah diatur di situ, itu yang kemudian jadi standing point sikap dari Indonesia terkait dengan konflik di Laut Cina Selatan. Pak Jose, bicara mengenai bagaimana sebetulnya Indonesia menyuarakan semacam dukungan lah ya. Apakah itu kemudian, kalau kita lihat ada dua negara besar yang kemudian belakangan terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan, ada Amerika dan juga Cina. Adakah kemudian kehati-hatian yang diekspresikan oleh Indonesia ketika bicara mengenai dukungan yang ingin disampaikan? Seperti apa? Apakah ada kehati-hatian itu, Pak Jose? Ya, pertama, RRT memang adalah claimant state. Amerika Serikat bukan. Amerika Serikat memberikan pandangan posisi negaranya terhadap suatu situasi tertentu, suatu situasi sengketa. Dalam hal ini di Laut Cina Selatan. Jadi dua pihak itu memang posisinya berbeda. Yang satu adalah claimant, satu memberikan posisi yang dinyatakan melalui berbagai pernyataan termasuk dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Nah, bagaimana Indonesia? Ya, bagi Indonesia, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak melihat bahwa kita perlu memihak satu atau membela yang satu dan menentang yang lain. Posisi kita adalah tetap aktif, ya. Kita aktif dalam arti bahwa kita turut serta di dalam memelihara stabilitas kawasan. Perdamaian, itu yang kita kehendaki, dan sesuai dengan logik kita tidak ada kepentingan untuk memihak kepada negara-negara manapun gitu. Baik. Ya, mengapa ini kemudian saya tanyakan, mengingat Indonesia juga memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat ataupun mungkin sangat erat dengan Amerika dan juga dengan Tiongkok. Baik, Pak Jose, bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di Laut Cina Selatan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok ataupun mungkin Indonesia dengan Amerika? Hubungan kita tetap baik, artinya kita melakukan pendekatan terhadap suatu sengketa itu secara diplomatik dan legal. Jadi itu yang kita jalankan. Karena itu hubungan baik itu tetap kita bina. Kita engage di dalam negosiasi, di dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Hubungan kita tetap berjalan baik, perdagangan berjalan, investasi berjalan. Saya bisa memberikan sedikit data di sini bahwa misalkan perdagangan kita dengan RRT itu pada tahun 2018 itu adalah 72,6 miliar US dollar. 2019 naik 72,8 miliar total perdagangan kita dengan RRT. Dan dari Januari sampai Mei ini ada 26,4 miliar US dollar perdagangan kita dengan RRT. Dengan ASEAN pun, RRT dan ASEAN pun tetap berjalan sebagai dalam biasanya, dan juga investasi misalkan
2018 investasi SRP di Indonesia adalah 2,3 miliar US dollar dan juga 2019 4,7 miliar US dollar. Jadi hubungan kita tetap baik. Jadi tidak terhambat oleh satu sengketa. Kita mempunyai prinsip penyelesaian suatu sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional. Baik, Pak Jose, adakah upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meredam konflik yang ada di konflik Laut Cina Selatan? Apakah itu dengan negara-negara ASEAN ataupun mungkin dengan Amerika ataupun dengan China? Usai jeda berikut ini, Pak Jose, kita akan bahas dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.